Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi Ibu ya. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi. 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 Oke, kita ulang sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat. Semangat. Oke, semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan kita ya. Masalah yang terakhir yaitu modul kelima, yaitu penyandang disabilitas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa itu disabilitas? Ada yang tahu? Cacat. Cacat. Apalagi Ibu? Buta huruf. Oke, tahu. Jadi disabilitas itu ya adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan ya. Kenapa dibilang keistimewaan? Karena mereka memiliki sesuatu yang berbeda dengan kita pada umumnya. Dan itu kita tidak boleh mengejek ataupun membuli mereka, karena itu merupakan anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan, anugerah dari Allah yang diberikan untuk kepada mereka ya. Jadi kita harus terus memberikan motivasi dan memberikan hak-hak yang sama bagi mereka. Ibu sekalian, nah sebenarnya kita akan memutar film ya, film Si Getun, cuman karena masalah kendala laptop, jadi kita hanya memperhatikan pada buku pintar. Baik ibu sekalian, bisa kita buka buku pintarnya di Playchat 1 ya, tentang pengertian disabilitas ya. Coba dibacakan Ibu Leti, apa itu disabilitas? Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, Ya. intelektual, Ya. mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oke ya. Itu apa itu tepuk tangan, ya. UU 8. Nah, baik ibu-ibu sekalian, jadi disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik ya. Misalnya ada tangannya atau anggota tubuh yang lain ya. Kemudian intelektual, kemudian ada mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama ya. Dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi. Oleh sebab itu perlu dukungan dan bantuan kita bersama. Nah, baik ibu-ibu sekalian, ada hak-hak penyandang disabilitas yang harus kita ketahui bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, hak untuk hidup. Semua orang memiliki hak untuk hidup. Kita semuanya, bahkan semua tumbuhan, hewan juga memiliki hak untuk hidup. Hak bebas dari cercaan, hak mendapat perlindungan, hak mendapat bantuan hukum, hak bersekolah, hak bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama dengan orang lain ya. Itu adalah hak-hak dari penyandang disabilitas yang kita tidak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, baik ibu sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat ya ibu-ibu sekalian ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang disabilitas ini ya. Misalnya jenis-jenisnya. Misalnya jenis-jenis disabilitas ini satu, ada disabilitas fisik ya, memiliki keterbatasan fisik. Kemudian disabilitas netra atau menghadapi permasalahan dalam penglihatan atau mata. Kemudian disabilitas rungu atau pendengaran ya. Kemudian disabilitas mental yang hyperaktif anaknya. Kemudian disabilitas intelektual ya, Down syndrome ya, ada permasalahan dalam sensoriknya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian ya, dari semua itu ada disabilitas yang perlu perhatian yang sangat dominan dari yang lain, yaitu disabilitas penyandang yang berat.
Kenapa penyandang disabilitas berat perlu perhatian yang lain? Karena mereka ini ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik atau aktivitas sehari-hari memang butuh bantuan orang lain ya. Dan susah untuk melaksanakannya sendiri dan perlu bantuan orang lain untuk menghidupi diri sendiri. Makanya disabilitas ini perlu pelayanan khusus dari kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di lingkungan kita mungkin ada orang-orang yang termasuk dalam kategori ini. Nah, kalau kita menemukan orang-orang dalam kategori yang seperti ini, apa yang kita harus lakukan Ibu? Membantunya. Ya, kita harus membantu mereka, ya harus saling menolong mereka dan tidak berbuat hal-hal yang menyinggung perasaan mereka. Karena apa? Orang yang disabilitas itu lebih cenderung sensitif, ya, lebih cenderung sensitif daripada orang-orang yang normal. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka ya kita harus selalu mensupport ya. Coba bayangkan ya kalau di kisah film Si Getun itu ibu-ibu sekalian ya, sayang kita tidak bisa memutarnya ya karena masalah kendala. Nah kalau kita lihat ya bagaimana perjuangannya ya, perjuangannya karena memiliki keterbatasan ternyata tidak menghalanginya untuk berprestasi ya. Ada juga kisah-kisah misalnya olahragawan ya memiliki keterbatasan fisik tetapi mereka bisa mendulang prestasi ya. Ada olahraga misalnya para games itu adalah ajang bagi para disabilitas ya. Terkadang kita orang yang normal tidak bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan ya. Contohnya teman samping rumah saya itu ada yang disabilitas tangan tetapi dia bisa mengendarai mobil jadi driver ya. Padahal dia memiliki keterbatasan di tangannya, dia hanya memiliki satu tangan. Ya. Nah, hal yang seperti itu justru menjadi tanda-tanda keistimewaan pada diri mereka, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus saling menghargai dan saling toleransi ya dalam bermasyarakat dengan orang-orang yang memiliki disabilitas ini, ya baik itu fisik, mental, kemudian Down syndrome dan lain-lain. Ya. Oke, Ibu sekalian. Oke. Nah, saya berharap kita bisa saling menjaga toleransi, saling berbuat yang baik, ya, saling berperlakuan yang baik, sehingga untuk kedepannya antara kita dan orang-orang yang mengalami keistimewaan ini, disabilitas ini, bisa saling merangkul diri, ya, saling berbuat baik dan saling bekerja sama dalam semua hal di kehidupan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ibu-ibu sekalian ya, tetap semangat ya. Dan kita terus bisa saling menjaga toleransi kita, terus menjaga perasaan mereka sehingga mereka bisa terus untuk menikmati hidup mereka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.